Selamat datang di Podcast Talk. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Oke, jumpa lagi bersama saya Irawan Gepi Kristianto di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It, satu-satunya podcast wedding fotografi atau dokumentasi fotografi. Wedding dokumentasi yang tidak pernah ngomongin teknik, tapi ngomongin non teknik. Oke, ini episode ke sekian. Biar nguploadnya bisa ngacak pancek ya. Kalau ini aku nyebut keempat, kelima nanti harus urutan susah. Oke. Gitu. Kita mau bahas yang apa ya? Ini kayaknya mulai rame lagi nih Bang Cek. Kita mau ngomongin tentang workshop. Workshop fotografi, terutama wedding fotografi itu kan banyak tuh. Di luar itu banyak. Terus saya juga beberapa kali diundang jadi speaker atau pembicara di workshop wedding fotografi gitu. Nah, malam ini, sore ini, pagi ini kita akan membahas tentang workshop. Saya akan ngasih tahu alasan kenapa kalian nggak perlu ikut workshop. Apa itu workshop? Kalau yang lain bilang, ikut workshop nggak? Ini ngapain ikut workshop? Saya kasih alasannya. Oke, yang pertama, ikut workshop itu boros. Kenapa boros? Ya jelas toh. Kan yang pertama, kenapa boros itu? Workshop itu investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman ikut workshop itu jangan harap begitu pulang dari workshop tuh jadi pinter gitu, jadi fotonya jadi langsung bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang kenapa ikut workshop biar fotonya lebih bagus, nggak usah ikut workshop. Ngapain? Karena workshop itu investasinya panjang bos. Jadi nggak bisa pulang dari workshop terus tiba-tiba jadi fotoku jadi lebih keren gitu. Nggak bisa. Workshop itu investasi jangka panjang. Paling nggak pulang dulu, terus review dulu sama workshop itu ngapain aja, terus ini tuh bisa diterapkan di kotaku, yang ini enggak, terus kemudian ini ternyata cocok nih sama style bisnisku, atau ini tuh ternyata lama bos. Nggak bisa, workshop itu nggak bisa instan, nggak bisa yang ya itu pulang terus tiba-tiba bisa motret, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi workshop itu sesuatu yang perlu kita kaji ulang. Jadi kalau pulang itu ya itu tadi, nggak bisa kita langsung praktek, itu nggak bisa karena butuh waktu, butuh nyoba dulu tes and propernya sama kota kita, sama brand kita, sama pasar kita tuh kita harus trial dulu, cocok enggak. Jadi kalau ikut workshop, buat teman-teman yang mau ikut workshop dengan alasan pengen fotonya lebih bagus, forget it. Nggak usah ikut workshop, capek, boros yang pasti. Itu yang pertama. Nah, alasan kenapa nggak usah ikut workshop, karena boros, karena ini tuh investasi jangka panjang, nggak bisa dirasain pulang langsung bisa gitu tuh, nggak bisa kayak gitu workshop. Yang kedua, iya kalau workshopnya itu di dalam kota atau cuman jarak 1 jam 2 jam. Lah kalau di luar kota misalnya saya tinggal di Magelang nih, saya harus workshop di Jakarta atau di Surabaya, masih ada
transport ke sana, masih ada nginepnya, terus masih ada nanti nongkrong sama teman-teman di sana. Boros, nggak usah, karena kan tahu sendiri kalau apa namanya workshop kayak gini tuh udah boros, udah buang waktu, ya mending buat update alat kalau saya, ya toh. Iya, buat update alat biar bisa motret bagus karena kameranya bagus. Kan gitu, daripada ikut workshop harganya workshopnya misalnya 5 juta, pengen lensa 5 juta, ya mending buat beli lensa, kita motret bagus, dapat duit. Workshop buat apa? Investasi jangka panjang. Workshop tuh ya sekali lagi, workshop itu nggak bisa pulang dari workshop langsung pinter, itu tuh nggak bisa. Itu tolong dicatat itu buat teman-teman yang masih punya mindset kayak gitu, mending nggak usah aja sekalian ikut workshop. Ngapain? Udah beli alat aja, beli alat. Jualan lagi, nggak punya duit jual lagi, jual lagi. Wah, itu mah lebih, investasi cepet. Ya itulah kayak gitu. Jadi workshop itu apa ya? Sesuatu yang ya itulah, investasi jangka panjang itu udah mencakup informasi, udah mencakup semuanya itu. Berarti ya itu. Itu yang pertama, boros. Kenapa nggak usah ikut workshop? Yang kedua adalah sekarang ada YouTube, bos. Bisa belajar semuanya lewat YouTube. Mau motret apa? Ngeblur bisa. Mau motret lighting, belajar lighting di YouTube banyak banget. Mau bikin ngeblur buatan pakai plastik, bungkus rokok bisa, di YouTube ada. Mau nyari apa lagi? Ilmu di YouTube sudah ada semua. Ngapain ketemu sama pembicara, workshop, ngobrol, ngapain? Udah di YouTube aja dah, cukup, nggak kemana-mana, cuman bayar ini kan, cuman bayar kuota, ya Cek, cuman bayar kuota, bisa belajar di rumah. Ngapain ketemu sama workshop, ketemu sama pembicaranya, bisa ngobrol berdua, bisa sambil ngopi sama pembicaranya, terus bisa deep talk, bisa curhat, bisa membahas yang lain tentang materi workshop. Ngapain ketemu? Udah di YouTube aja dah cukup. Ilmu tuh di YouTube dah cukup. Ngapain workshop? Karena tuh kalau workshop itu buang waktu, boros. Yang kedua, yang berikutnya adalah ngapain? YouTube itu lebih dari TV. YouTube tinggal searching, belajar motret ngeblur, ada. Belajar motret satu lampu, ada keluar. Belajar motret ala siapa, pasti ada. Yang ngapain misalnya belajar motret ala Gappy gitu, lebih ada di YouTube, mungkin ada. Ngapain ketemu Gappy-nya gitu kan? Ya ngapain? Nanti malah ya itu buang waktu, bos. Mending di YouTube, murah di rumah. Bener nggak? Setuju nggak? Alasan yang ketiga, kenapa teman-teman nggak usah ikut workshop? Teman-teman kalau ikut workshop, apalagi yang skup nasional, nanti tuh bakal ketemu sama teman-teman, bersama fotografer dari berbagai kota, ngumpul jadi satu tempat. Yang ada yang lebih, ya kalau misalnya alatnya lebih jelek, ya kalau misalnya fotonya lebih jelek, atau fotonya lebih bukan aku, ya kalau ternyata ketemu sama teman-teman yang bisnisnya lebih bagus, lebih kaya, HP-nya kita cuman Android tahun 2010 2015, temennya kita itu sama fotografer wedding, HP-nya iPhone 13, terus ketemu sama fotografer wedding yang udah nggak motret tapi anak buahnya banyak. Ya kalau lagi ngobrol-ngobrol, bro, omset tuh berapa sebulan? Berapa ya Mas Jan? Kalau gua sih hampir 1 M tuh kemarin.
padahal kita baru 20 juta sebulan. Minder nggak? Minder bos. Daripada minder ketemu sama teman-teman kayak gitu, udah gak usah ketemu sekalian, udah di rumah aja. Ngapain belajar sama mereka, udah di rumah aja, santai di rumah, menikmati bisnis. Oh segini aja cukup lah. Oh misalnya 20 juta sebulan udah cukup lah. Ngapain mikir yang 1 bulan 1 miliar? Ngapain kalau ada wong pasarnya kita juga cuma gini-gini aja. Kenapa ngapain harus tukar pikiran sama teman-teman dari kota lain? Ngapain harus belajar bisnis dari teman-teman dari kota lain? Ngapain bos? Minder udah di rumah aja. Daripada nanti minder ikut workshop malah isinya cuma minder doang, ya kan? Nggak bisa belajar dari tempat nggak denger cerita-cerita dari tempat dari orang lain bahwa mereka lebih sukses. Daripada nanti kita malah menciut, minder, udah di rumah saja, di rumah aja, nggak usah ikut workshop. Ngapain ikut workshop? Ikuti prokes aja udah. Udah di rumah aja ya, ngapain ya kan? Coba kalau kita ya bayangin aja bos, ketemu sama teman-teman yang lebih sukses, sama fotografer yang kita mungkin karyawannya cuman satu itu aja, istri sendiri, ketemu sama fotografer yang karyawannya udah 13, ya gitu kan. Minder nggak bos? Nah daripada minder, udah nggak usah belajar dari mereka. Ngapain? Mending toh di rumah aja belajar dari YouTube, ngirit karena nggak boros ya kan, belajar dari YouTube, udah di rumah aja, santai aja ya kan. Daripada tadi itu saya rentetin tadi, workshop itu tidak ada guna, serius. Jadi buat teman-teman kira-kira yang kira-kira berpikir wah workshop itu kok boros ya, kesana harus begini, harus segini, bayar segini, kemudian aku masih butuh alat, kemudian masih berpikir wah kalau ketemu sama teman-teman yang lebih hebat gimana, nanti kalau pas ada sesi sharing aku disuruh cerita gimana, aku malu. Sudah di rumah saja, nggak usah ikut workshop, sudah menikmati hidup sendiri, menikmati sebagai fotografer yang sendirian. Wah itu jos itu pokoknya, yang bener-bener nggak pernah nyari info di luar, bener-bener cuman ini scrolling Instagram sama YouTube. Itu fotografer paling bener udah, karena dari luar tuh toxic. Kalau bahasa sekarangnya itu apa, rasain anxiety. Anxiety ya toh? Iya, ini udah mulai banyak workshop nih, ada workshop nih. Terus jadi tolong kembalikan ke diri kita masing-masing. Kira-kira kalau teman-teman berpikir sama seperti yang apa saya sampaikan barusan, udah stop, nggak usah ikut workshop. Kecuali kalau teman-teman nggak mikir sama sekali, nggak mikir tuh wah saya mau ikut workshop, pokoknya mau ke sana gimana pun caranya, nah itu baru ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau masih mikir kalau harus ini, udah nggak usah. Daripada nanti gelo itu bahasa Indonesianya gelo. Sayang sama duitnya, sayang sama waktunya. Belum lagi kalau menyesal ya, gelo itu menyesal. Belum lagi kalau misalnya ternyata duitnya pinjam istri, waduh, udah mending nggak usah. Udah nggak usah, wes, mending di rumah aja, motret sebisanya, nggak usah tuker ilmu, nggak usah tuker info, di rumah aja. Itu akan lebih enak, nyaman buat teman-teman yang berpikiran seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mau ikut workshop, silahkan ikut workshop, karena workshop itu menyenangkan, banyak sekali manfaatnya. Tapi ya balik lagi, investasi jangka panjang. Jadi ya buat teman-teman yang tadi saya bilang kalau ikut workshop tapi alasannya masih pengen motretnya lebih bagus, mending
mending nggak usah, karena ini investasi jangka panjang. Workshop itu bukan tentang teknik, workshop itu tentang mindset. Mindset itu harus diterima, ditelaah, diterapkan, gagal, ditelaah lagi, diterapkan, gagal, sampai akhirnya kita bisa menentukan bahwa mindset itu berlaku atau enggak buat kita. Itu workshop. Tapi kalau teman-teman sekali lagi masih ikut workshop cuman karena mau fotonya bagus, mending enggak usah. Oke, saya Irawan Kepi Kristianto. Ciao.